Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah besok adalah hari Jumat. Salah satu adab-adab dalam sholat Jumat adalah al-bukuru ilal jami'i, yakni berpagi-pagi menuju masjid jami' untuk sholat Jumat. Wa yustahabbu ayyaqsuda al-jami'a min farsakhaini wa thalathin waliyabakur. Disunahkan untuk menuju masjid jami yang jaraknya 2 farsah atau 3 farsah. 1 farsah sekitar 8 kilo. Kalau 2 farsah ya sekitar 16 kilometer. Atau 3 farsah 24 km. Dan perginya berpagi-pagi. Wa yadkhulu waqtul bukuri bitulu'il fajri, dan waktu berpagi-pagi untuk pergi sholat Jumat itu dimulai dari terbit fajar. Ketika terbit fajar, ketika sudah masuk waktu subuh, itu pergi ke masjid untuk sholat Jumat dalam berpagi-pagi itu sudah dimulai. Wa fadlul bukuri azimun, dan keutamaan berpagi-pagi ke masjid untuk sholat Jumat itu besar, agung. Wa yanbaghi ayyakuna fi sa'yihi ilal jum'ati khashi'an. Hendaknya seseorang dalam perjalanannya ke masjid untuk sholat Jumat khashi'an, dia khusyuk mutawadhi'an, tawadhu, nawiyan lil i'tikafi fil masjidi ila waqti sholati, dan berniat untuk i'tikaf di masjid sampai waktu sholat Jumat. Qasidan lil tiroti ila jawabi nida illahi azza wa jalla, dengan maksud bersegera untuk menjawab seruan Allah azza wa jalla. Seruan Allah azza wa jalla ilal jumu'ati iyahu, seruan Allah kepadanya menuju Jumat. Wal musari'ati illa maghfiratihi wa ridwanihi, dan sebagai bentuk penyegeraan menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raha ilal jumu'ati fi sa'atil ula, siapa saja yang pergi menuju salat Jumat di jam pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkorban 1 unta. Wa man raha
fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Dan siapa saja yang datang, yang pergi ke masjid di jam yang kedua, maka seakan-akan dia korban satu sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, dan siapa saja yang pergi ke masjid untuk salat Jumat pada jam ketiga, faka'annama qarraba kabasyan akrona, maka seakan-akan dia korban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, dan siapa saja yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat pada jam keempat, faka'annama ahda dajajatan, maka seakan-akan ia menghadiahkan satu ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, dan siapa saja yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat pada jam kelima, faka'annama ahda baydatan, maka seakan-akan dia menghadiahkan satu telur. Fa'idha kharaja al-imamu, kemudian ketika imam telah keluar menuju mimbar, tuwiyat as-suhufu, maka buku catatan ditutup. Malaikat yang berada di depan pintu masjid, mereka menutup buku catatan, mencatat siapa saja yang datang sholat Jumat, bukunya ditutup. Wa rufi'at al-aqlamu, dan pena pun juga diangkat. Wajtami'at al-malaikatu 'indal mimbari, dan malaikat mereka berkumpul di sisi mimbar. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan zikir, mereka mendengarkan khutbah. Faman ja'a ba'da dzalika, maka siapa saja yang datang setelah itu, setelah buku ditutup, pena diangkat, malaikat berkumpul di depan mimbar, yang datang setelah itu, setelah imam keluar, fa innama ja'a li haqqis sholati, maka sungguh dia hanya datang untuk sholat. Laisa lahu minal fadli syai'un, tidak ada sesuatu yang melebihinya, tidak ada lebihnya. Yang ia dapatkan adalah pahala sholat saja, tidak ada pahala bersedekah unta dan seterusnya. Kemudian wasa'atul ula ila tulu'i syamsi, yang dimaksud dengan jam pertama adalah semenjak terbit fajar, yaitu subuh, sampai terbitnya matahari, itu jam pertama. Maka siapa saja yang pergi ke masjid sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan berkorban dengan satu unta, karena dia pergi pada jam pertama, mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Wathaniyatu, dan yang dimaksud dengan jam yang kedua adalah ilartifa'iha, sampai meningginya matahari. Mulai terbit matahari sampai meningginya matahari, itu adalah jam yang kedua, ya mungkin sekitar jam-jam 7. Wa thalithatu illa imbisatiha, kemudian jam ketiga adalah semenjak meningginya matahari sampai menyebarnya sinar matahari. Hina tarammadho,
al-aqdamu, ketika tempat berpijak itu panas ya, ketika mungkin tanah mulai panas ya, disinari oleh matahari, mungkin ya sekitar jam-jam 8 kali ya, jam 8 atau jam 9. Itu batas waktu yang ketiga, ketika sudah mulai terasa panas tanah yang kita injak. Warabi'atu wal khamisatu ba'da duha al-a'la. Kemudian waktu jam keempat dan jam kelima adalah setelah waktu duha yang tinggi ya, jadi setelah berlalunya seperempat hari. Memang waktu duha itu ya disunahkan dikerjakan setelah lewat seperempat hari ya. Misalkan dalam satu hari ya kita bagi empat, berarti kan dapatnya 3 jam ya. Maka di jam pertama itu seperempat hari yang pertama itu ada salat subuh di situ ya. Kemudian seperempat jam yang kedua ya sekitar jam-jam 9 itu ya, 9 sampai jam 12 itu adalah waktunya duha, seperempat jam yang kedua. Kemudian seperempat jam yang ketiga ya, jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktunya sholat zuhur ya. Kemudian seperempat jam yang keempat, jam 3 sampai sore maghrib itu adalah waktu sholat asar ya. Jadi sunnahnya sholat duha itu dikerjakan setelah lewat seperempat hari, supaya dalam setiap seperempat hari ada sholatnya. Seperempat hari yang pertama ada sholat subuh di situ. Seperempat hari yang kedua ada sholat duha di situ. Seperempat hari yang ketiga ada sholat zuhur di situ. Seperempat hari yang keempat ada sholat asar di situ. Ya, jadi sunnahnya itu sholat duha dikerjakan setelah lewat seperempat hari yang pertama. Ya, jadi waktu duha itu ba'da duha al-a'la ya. Ya mungkin sekitar jam-jam 9 itu, jam 9 sampai ke sana, sampai ila zawali, sampai zawal ya. Ya, jam 9.10 sampai zawal itu waktu yang keempat dan kelima. Wa fadluhuma qalilun ya. Kelebihan kedua waktu ini sedikit. Kenapa sedikit? Ya dikarenakan di waktu keempat ya dia seakan-akan hanya menghadiahkan ayam, dan yang kelima menghadiahkan telur ya. Maka akan lebih baik kalau kita belajar ya, datang ke masjid, berangkat lebih awal kalau bisa di waktu pertama, supaya kita mendapatkan pahala kurban unta. Kalau nggak bisa di waktu yang kedua ya, terbit matahari sampai sekitar jam 7 lah, supaya mendapatkan pahala seakan-akan kurban dengan sapi. Atau waktu yang ketiga ya jam-jam 7 sampai jam 9 lah ya, supaya kita mendapatkan pahala kurban kambing. Kalau nggak bisa ya semampu kita, yang penting jangan terlambat datang sholat Jumat ya. Jangan sampai kita datang khotib sudah mulai khutbah ya, karena kalau seperti itu maka kita akan dapat pahala ya sholat Jumat saja, nggak ada lebihnya ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.